Hari ini tanggal 19 Desember 2024 dalam pekan Advent yang ketiga. Much intention from Madam Madeleine's family and Kuching for health, business, study and work blessing. Peter Lee Tosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lee Hosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching. And my boy Adrian Ling Win Lung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Yulung, Alexander Ling Kai Lung. Kita juga berdoa mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha, pekerjaan dan studi dari keluarga-keluarga. Untuk Cece Maria Perjani Petrus Ngatiman di Pontianak, untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni Rawi Stepanli, Michelle di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, dan juga untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia, Matthew Stephen Vincent Malvin di Jakarta, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Eparos Cerimoya Matthew Beno di Pontianak. Mohon kesehatan dan kesembuhan supaya Bapak Robert Bintoro dapat berjalan normal seperti semula, serta untuk Ibu Agnes Aloysia Tani beserta anak dan keluarganya di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk keluarga besar Ibu Tresia Yeni di Jakarta. Mohon kesehatan dan kesembuhan dari Ibu Tresia Liubun, Stefani Amelia dan keluarga di Makassar. Untuk Ibu Cameli, mohon kesehatan Bapak Setiap Rana Kunadi yang sedang dirawat di Rumah Sakit Makassar. Dan juga untuk Ibu Camepong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika. Mohon kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan dan berkat usaha dari keluarga Mama Ana Muras, Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai Anggun Anggi dan Brigita. Untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk keluarga Bapak Kasti dan Ibu Mustika, untuk keluarga Ibu Lihuang dan Bapak Efek Erwin. Dari Ibu Tresna, mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S dan Aloysius di Jakarta. Dari Ibu Anggreni, mohon kesehatan di Surabaya, dan juga untuk Ibu Elizabeth Andawati, Bapak Bonifacio Aristo, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Uranus Sendilim dan usaha Verna Dilim. Dan juga untuk Ibu Aniswela dan keluarga di Jakarta, untuk Sister Gregoria Edariani dan Servasius Ion Medi Kuching, untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sis Acen Arman Siujung dan Husen, untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Yohanes Yanto Ahok, Ave Yupita, Jepten Diong, Jepten Nilim di Erupas, dan juga untuk keluarga Bapak Martinus Ekok dan Ibu Neti di Pontianak, dan juga untuk keluarga Ibu Kristina Tita Sabilin, untuk keluarga Ibu Agustini Lestari di Jogja, dan juga untuk Anti Sylvia ACSR, Priscilla Chamber Drexel Christian di Kuching, Sarawak. Dari keluarga Bapak Hendra dan Ibu Yasinta, mohon kesehatan Garen dan Ana Jucu. Dari keluarga Ibu Cindy Lewardi di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dan mohon kelancaran pekerjaan Bapak Andri dan Ibu Yohanes selesai pada waktunya tanpa hambatan. Dan juga untuk Bapak Bambang Sugianto, Ibu Erli, Nancy Sugianto di Surabaya. Mohon kelancaran usaha pengurusan tanah Ibu Lani Plati Trama di Manado. Dan juga mohon kesehatan dan kesembuhan dari kanker paru-paru Bapak Rafael Hendra Satyo atau Enyo Siok Guan di Sydney, Australia. Dan juga mohon keselamatan, ketenangan, kedamaian arwah yang telah meninggal 11 tahun yang lalu di Keningau, Sabah, Malaysia, Rosemary Julie Tampan.
kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Dia yang dinanti-nantikan sudah dekat dan ketakutan takkan ada lagi dalam wilayah kita, sebab dialah penyelamat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Ada suasana gaib di sekitar beberapa kelahiran dalam perjanjian lama. Kita teringat akan kelahiran Ishak, Samuel, dan beberapa tokoh lain. Kelahiran Simson merupakan pralambang Yohanes Pembaptis. Tak akan mungkin kita mencari benar tidaknya peristiwa-peristiwa itu. Namun yang jelas Tuhan turun tangan dalam setiap kehidupan umat manusia. Malah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan segala sesuatu yang hidup, Engkau yang menciptakan dan melestarikannya. Kami mohon utuslah segera Putra-Mu terkasih, dan sampaikanlah sabdanya yang memberi daya hidup kepada umat-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Hakim. Pada waktu itu hiduplah seorang di kota Zora dari keturunan dan namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak beranak. Sekali peristiwa malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi nazir Allah. Dan lewat dia akan mulailah penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, "Telah datang kepada aku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat Allah. Amat menakutkan. Tidak kutanyakan dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya kepadaku. Tetapi ia berkata kepadaku, 'Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maka janganlah minum anggur atau minum minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari kematiannya, anak itu menjadi seorang nazir Allah.' Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan diberi namanya Simson. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Mulailah hatinya digerakkan oleh Roh Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu.
sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan. Engkau kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Aku datang dengan keperkasaan, ya Allah, hendak memasurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecil. Sampai sekarang ia memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku penuh dengan puji-pujian untuk mengidungkan kemuliaan-Mu. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Oh Tuhan tunas Isai yang menjulang di tengah bangsa-bangsa, bebaskan kami dan jangan berlambat. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan tanpa cacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan berdoa. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang putra bagimu, dan hendaknya engkau namai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya, sebab ia akan besar dari hadapan Tuhan, dan tidak akan minum anggur ataupun minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyampaikan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat, "Bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istri pun sudah lanjut usia umurnya?" Jawab malaikat kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berbicara sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya dan akan percaya akan perkataanku, yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nanti Zakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika keluar dan tidak dapat berbicara, mengertilah mereka. Ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak mau menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang." Demikianlah
Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kelahiran Simson diberitahukan oleh malaikat. Kisah kelahiran Simson mirip dengan kisah kelahiran tokoh-tokoh lain seperti Ishak, Ismail, dan lain-lain. Menurut perhitungan insani sudah tidak mungkin karena orang tua telah lanjut usia dan mandul, tetapi anak dianggap berkat Tuhan yang menerobos segala rintangan. Kelahiran Yohanes Pembaptis diberitahukan oleh Gabriel. Kelahiran Yohanes Pembaptis mengagumkan pula. Elisabet mandul dan Zakaria sudah lanjut usia. Sebagaimana terjadi pada zaman Perjanjian Lama, ada malaikat yang memberi kabar dan tugas yang harus dilaksanakan. Tandanya pun diberikan. Zakaria akan bisu sampai hari kelahiran bayi. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, usaha, pekerjaan, perjalanan dan studi dari keluarga-keluarga yang kami doakan dan memohon doa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sakit, terutama romo lintas dan semua orang yang kami doakan. Engkau jamah dan sembuhkanlah mereka dan pulihkan kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dunia. Kami doakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Selamatkanlah dan tenangkanlah jiwa dan raga mereka bersama dengan Bapa di surga. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kudus di surga, semoga berkat roti anggur ini, Engkau berkenan menguduskan umat-Mu dan menjadikan kami putra dan putri-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dibuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan, dan dengan kasih sayang yang mengagumkan dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama sulasiat surgawi, kami melakukan madah kemuliaan-Mu dengan tak henti-hentinya berseru,
Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Pius serta rohaniwan semuanya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus
yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidupkan kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa, berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan terhadap seteru yang curang. Lindungilah kami di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Laksana fajar cemerlang, Ia akan mengunjungi kita dan menuntun kita di jalan damai sejahtera. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Hangatkanlah kerinduan kami akan perayaan mendatang, agar dengan hati murni kami menyambut kelahiran penyelamat agung, yaitu Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, studi mereka, selalu dilimpahi berkat perlindungan, keselamatan, kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih.